Oke Sobat Kicau semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Fajar. Kali ini saya akan berbagi sedikit tips tentang rawatan burung kicauan. Dalam hal ini sih cucak cungkok ya. Nah, cucak cungkok saya ini rawatan hariannya sih ini nanti sebentar lagi akan saya coba videokan ya dalam vlog ini. Saya akan videokan bagaimana sih cara saya ngerawat cucak cungkok sehingga dia itu bisa cepat gacor gitu. Oke, ini cucak cungkok saya yang pertama. Di rumah ini saya punya 2 cucak cungkok, jantan dan betina. Ini sengaja saya pasang agak sedikit berjauhan supaya saling saut-sautan. Jadi cungkok yang jantan itu ada di dalam sana, di dalam situ. Nah, yang betina di luar. Jadi saut-sautan terus. Nah, kita langsung ke rawatan hariannya itu. Kita pertama ini kalau masih pagi gini saya coba mandiin dulu, dan mandinya ini tuh biasanya saya kasih keramba. Nih. Di keramba ini juga saya sudah kasihkan ini tadi sampo untuk mandi burung ya, basmi kutu juga. Ini banyak ditemukan di toko-toko online ya, di Shopee banyak. Nah, saya pakai ini supaya rawatannya biar sehat aja ya. Karena kan untuk cucak cungkok ini adalah jenis burung pemakan buah, dan karakter burung pemakan buah itu paling sering dan paling gampang berkutu. Kita langsung proses mandiin aja kalau gitu. Yang pertama kita akan lakukan proses mandi ya. Nah, ini mandi sangat penting buat cucak cungkok supaya dia terus rajin bunyi ya. Karena intinya dia rajin bunyi itu karena memang dalam kondisinya dia sendiri itu harus dibuat nyaman, terutama yang harus dijaga dalam mandinya. Apalagi jenis cungkok ini adalah jenis burung yang suhu tubuhnya gampang panas. Makanya kalau kalian kasih sekitar 2-3 ekor ulat Hongkong aja, itu efeknya udah kelihatan banget, apalagi bisa over birahi ya, tergantung usia burung itu sendiri. Nah, kita lanjut aja ke proses mandinya. Oke, sambil kita nunggu si cungkoknya mandi, biasanya rawatan saya selanjutnya adalah saya bersihkan sangkarnya dari kotoran-kotorannya ya, supaya ya kalau sangkarnya bersihkan efeknya juga akan bagus buat kesehatan burung itu sendiri. Kita lanjut ke proses pembersihan. Tapi sebelum proses pembersihan, ini saya mau ada sebuah tips yang saya tunjukkan ya, karena kendalanya teman-teman itu di luar sana yang susah untuk membuat cucak cungkok beralih makannya supaya dia bisa ngepur juga. Nah, itu merupakan PR para kicau-kicau mania di luar sana ya. Bagaimana sih cara membuat supaya cucak cungkok itu mau makan pur? Nah, saya punya beberapa trik dan alhamdulillah trik ini berhasil. Sehingga cucak cungkok saya ini sudah bisa makan pur hanya dalam tempo paling lama 1 minggu ya untuk terapinya. Nah, saya mau tunjukkan gini nih, kenapa sih kok bisa ada kendala susah banget untuk membuat cucak cungkok ini mau makan pur. Ini saya pakai purnya yang biasa, yang pakai gold coin, yang rumput laut. Nah, terapi yang saya lakukan adalah saya menggunakan bubur sun rasa pisang susu. Nah, bubur sun ini sengaja saya gabung di pur ya, supaya ada campuran sedikit cita rasa pisangnya. Karena gini, karakter burung cucak cungkok ini, burung cucak cungkok adalah burung pemakan buah. Ya, kalaupun ada serangga, itu pun serangga-serangga yang memang sering hinggap di pohon-pohon buah. Nah, terus akan sangat kontras kalau biasanya burung itu makan pisang,
dengan rasa buah yang manis, tiba-tiba dia ngerasain pur yang agak sedikit asin, apalagi ini ekstrak rumput laut ya, ada rasa rumput lautnya. Jadi itu akan membuat rasanya kontras banget. Burung habis makan buah kok tiba-tiba langsung makan yang rumput laut. Nah, makanya kita harus mensiasati dengan bubur sun rasa pisang ini, supaya rasa ekstrak pisang itu masih ada terasa sedikit di purnya. Nah, nanti cukup terapinya itu 1 bungkus ini aja. Nanti bisa digunakan 1 bungkus ini aja. Kalau sudah habis ya sudah. Habis itu baru kasih makan pur murni aja. Nggak perlu pakai campuran ini lagi, nggak masalah. Kan ini hanya merubah kebiasaannya dari makan pisang menjadi makan pur yang dicampur oleh sun rasa pisang. Nah, kita bisa perhatikan, mohon maaf ini saya perhatikan, coba dilihat kotorannya itu ada efek warna hijaunya kan. Nah, berarti kan terapi ini berhasil nih. Berhasil dia untuk makan pur itu sendiri, makanya kotorannya bisa sampai hijau. Dan ini saya lakukan sampai dan ini sudah hari ke-7 ya. Ini sudah hari ke-7 dan berhasil untuk makan pur. Dan ini burungnya lagi mandi. Karena kalau sudah makan pur, itu enak banget. Kita nggak perlu khawatir, kalaupun pisangnya kehabisan, minimal purnya ini masih ada. Kita tambahin lagi sedikit purnya ya. Oke. Tahapan rawatan selanjutnya kita ganti pisangnya. Ini pisangnya. Untuk pisang sih saya biasa pakai separuh aja ya. Karena kalau dia satu langsung itu habisnya itu terlalu lama, sehingga kesegarannya itu di hari selanjutnya udah nggak segar lagi. Apalagi saya ngerawat burung ini di posisi yang sangat tinggi, dimana rentan banget didatangin sama serangga-serangga seperti agas gitu. Saya menghindari itu, makanya saya pakai yang separuh aja supaya temponya pun lebih pendek, paling sehari atau besok paginya atau besok sorenya. Ini saya rawat ini hari ini jam 10, paling itu sekitar besok sore itu masih awet tuh. Dan kita kan sudah aman karena sudah ada pur yang saya campur dengan bubuk pisang. Jadi bubur sun ini adalah pisang dalam bentuk bubuk sebenarnya ya, karena betul-betul ekstrak pisang yang dia pakai. Ini baru saya buka karena saya masih ada 1 cungkok lagi di dalam, itu yang jantan, sama itu lagi proses untuk merubah dari pisang supaya terbiasa makan pur juga. Dan pastikan ya, kalau memang purnya jenis itu ya sudah, berarti harus 1 jenis aja, karena nanti kalau mau pindah merek pur lagi, nah itu akan ada treatment lagi, akan jadi PR lagi. Mending tentukan pur yang mana yang akan dipakai karena untuk jangka panjang ya. Ini purnya seperti ini, saya pakai gold coin warna hijau. Saya campur pakai bubur sun pisangnya tadi seperti ini. Terus perbandingannya gimana? Nah, kalau untuk di terapi yang awal, 1 sendok purnya itu sama dengan setengah sendok bubur sunnya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya 2 sendok pur, 2 sendok begini, ya pakai 1 sendok pur, 1 sendok bubur sunnya, supaya ada rasa pisangnya. Ini seperti ini. Jadi kalau dia makan masih ada ekstrak pisangnya. Jadi dia nggak kaget dari pisang tiba-tiba ada rasa asin dari pur itu karena rumput laut ya. Nah itu akan diimbangi dengan manisnya bubuk pisang ini. Oke, kita lanjut ke tahap bersihin
alas sangkarnya ya. Dan ini juga salah satu tahap yang penting sebenarnya. Kalau untuk perawatan, kita harus perhatikan kotoran sebanyak apa yang dikeluarkan oleh kicauan kita. Kalau misalnya kicauan yang mengeluarkan kotorannya banyak, berarti kita bisa ukur sehatnya burung itu dari situ. Berarti makannya teratur, makannya banyak, dan pencernaannya bagus. Nah, ciri burung dengan pencernaan bagus itu biasa aktif gitu. Tapi kalau dia udah diam dan nggak rajin, apalagi nggak bunyi, wah, berarti ada yang masalah dengan burung itu. Nah, kita mengetahui burung sehat atau sakit salah satunya adalah dengan mengecek kotorannya. Jadi penting banget untuk tahu kondisi burung dari buang kotorannya. Untuk minumannya sendiri, di sini minumannya saya kasih ya air aqua ya, air atau air galon isi ulang itu tetap dikasihkan, dan jangan lupa untuk selalu ngasihin vitamin ya. Sebenarnya kita ini udah terbantu dengan bubur sun itu sendiri ya, karena di bubur sun itu kandungan vitaminnya banyak banget. Kalau kita baca nutrisinya, proteinnya, fosfornya itu banyak banget. Jadi kita udah terbantu, dan akan lebih bagus lagi jika dibantu dengan vitamin burung. Saya kasih sekitar 3 tetes. Supaya rajin kicau. Intinya kuncinya ya, burung itu harus sehat. Kalau sehat pasti bunyi, tapi kalau burung bunyi belum tentu sehat ya. Jadi ayo intinya dalam perawatan yang konsisten adalah bagaimana menciptakan burung-burung kicau yang sehat. Oke, setelah kita bersihin sangkarnya, saya kalau untuk cucak cungkok itu untuk jemur itu saya nggak terlalu ya. Kalaupun memang harus dijemur itu ya paling lama itu sekitar 15 menit. Karena cucak cungkok ini adalah burung impor. Cucak cungkok ini berada biasanya di wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan. Dan seperti kebanyakan di Malaysia, di Laos, Thailand, Myanmar, itu rata-rata mereka di daerah sana, di mana memang di hutan-hutan yang tropis, agak sedikit tropis ya, dan sedikit lembab di sana itu, mereka ini adalah penghuni di tengah hutan ya, di mana dia pun secara habitatnya itu pasti selalu berada di sekitar daerah-daerah resapan air, ada aliran-aliran sungai, aliran-aliran atau semacam lembah-lembah itu. Nah, rata-rata habitatnya itu di situ kalau di hutan. Jadi ya memang bukan burung yang terbiasa untuk terlalu terkena panas langsung ya, karena memang dia adalah jenis pemakan buah, berarti ya dia nggak akan jauh dari pohon-pohon buah dan serangga-serangga yang ada di pohon buah itu sendiri. Jadi kalau untuk penjemuran sih saya nggak terlalu wajib ya. Kalaupun memang harus dijemur ya itu ya paling lama 15 menit lah. Karena memang rata-rata itu burung yang dijemurnya lama itu memang ada rata-rata burung dengan karakter untuk dilombakan ya, dimana memang yang dicari adalah stamina-nya. Nah, kali ini kan saya lebih ke fungsinya aja sebagai master, supaya gacor aja itu udah cukup. Oke, kita masukin burungnya ke sangkar, lalu akan kita angin-anginkan. Oke, setelah kita ganti pisangnya, setelah purnya kita kasih bubuk pisang ya, minumannya udah kita kasih vitamin. Tadi juga sebelum saya mandiin saya udah kasih jangkriknya 2 pagi. Sekarang kita gantang dan biar diangin-anginkan, karena di sini udah mulai menuju siang ya, jadi mulai agak enak cuacanya untuk diangin-anginkan. Dan cucak cungkok itu agak sedikit aktif ya, jadi sebaiknya untuk pengamanan jangan lupa pasangin ini kunci untuk di pintunya ya, karena beberapa kali saya kemarin ngelihat
dia ngerekam kebiasaan-kebiasaan saya dalam merawat dia. Dalam hal ini adalah saat saya buka pintu, saya buka ke atas, lalu saya turunkan. Nah, setelah saya ngeliatin, saya perhatikan, loh, kok dia berusaha untuk melakukan hal yang sama. Dia berusaha untuk ngangkat pintunya dan segala macam. Makanya saya lakukan tindakan seperti ini. Saya gunakan kunci rantai seperti ini. Karena burung ini termasuk kategori burung cerdas menurut saya. Dia paling gampang menirukan suara-suara burung yang lain. Mungkin itu ya alasannya kenapa kok cungkok ini lumayan mahal ya. Kalau di Balikpapan sendiri, harga cungkok itu di range harga 3,5 sampai 5 juta ke atas ya. Karena memang tapi harga masih di bawah 10 juta semua. Karena burung ini termasuk kategori burung cerdas menurut saya. Dia paling gampang menangkap suara-suara burung lain dan dia akan bawakan sesuai dengan versi cungkok itu sendiri. Jadi cungkok ini lumayan menjanjikan ya kalau misalnya mau diternakan sendiri. Nah, saya pun akan coba, insya Allah mungkin bulan depan saya akan coba untuk buat sekitar 2x3 meter untuk mencoba membudidayakan cucak cungkok ini, karena saya sudah punya jantan yang utuh gacor banget di dalam, dan saya punya betina yang memang udah secara usia udah siap banget ya. Makanya ini harus saya kerodong atau bagaimana ini, karena sebentar lagi saya akan mandikan cucak cungkok yang jantan. Nah, dia kalau ngelihat yang betina, oh dia langsung langsung kayak memang mau birahi, mau kawin gitu. Tapi ya kita akan lihat nanti ya. Saya gantang dulu, sambil nunggu saya siapkan yang cungkok jantannya. Ayo kita angin-anginkan. Oke, kita akan ngambil yang cungkok jantannya ya. Kenarian terus. Selalu kenarian. Karena di sampingnya kenarinya memang gacor banget. Ini habis dihajar Hongkong 3 ekor. Lagi coba nyari setelan, walaupun agak sedikit birahi, makanya dia agak salto. Ini disebabkan karena dia habis ngelihat betina. Karena untuk usia ini memang udah usia siap kawin ini. Ini dia latihan kenari dulu. Kenarinya nggak pernah lepas sih. Apalagi kalau sudah kasaran aslinya itu, wah gila. Sesekali dia nyoba tembakan cililin deh, udah masuk. Cuma dia lebih fasih kalau mainkan burung kenari.
Ini dimandikan, jemur, baru dia netral lagi. Ini yang jantan. Perbedaan jantan dan betina, kalau untuk jantan dia warnanya lebih terlihat ya. Kalau yang betina malah kayak model cucak hijau dia. Warna ungunya sedikit sekali. Ini yang jantan. Lihat dari warnanya, warna ungunya tebal banget ya. Tuh, kayak ada biru neonnya juga. Untuk perawatan cucak cungkok yang jantan itu sama aja ya dengan yang betina, jadi nggak ada treatment khusus karena memang kategori burung yang seperti ini bukan untuk yang dilombakan ya, jadi treatmentnya pun sama aja. Dan ini kategorinya sama-sama jenis burung master ya, cuma ya enak banget dinikmati. Untuk pisangnya sendiri saya juga sama. Pisangnya saya kasih yang setengah ini aja, tetap separuh aja. Karena kalau satu biji full itu bisa sampai 2 hari, dan di hari kedua pisangnya nggak akan seger gitu. Nah, saya takutnya nanti malah ada apa-apa dan bisa bikin burung itu sakit. Oke, kita ganti pisangnya. Dan kalau saya perhatiin ya, cucak cungkok itu nggak mau makan bagian tengah pisang. Dia hanya ngambil yang bagian halusnya aja. Yang bagian tengahnya itu dia nggak makan. Sama, ini juga saya lagi terapi untuk untuk terbiasa makan pur ya. Jadi sama, terapinya tetap di purnya itu akan saya kasihkan bubur sun juga ya, pisang dalam bentuk bubuk lah intinya ya. Ya, dia gampang banget nih birahi karena dia ngelihat betinanya. Sebenarnya usia ini memang udah usia siap kawin, makanya saya harus ngebut nih untuk buat tempat budidaya cungkok ini. Ya doain aja teman-teman, semoga berhasil. Nanti saya akan bagi tipsnya ya, bagaimana membuat tempatnya itu dari awal. Terus itu kenapa harus posisinya seperti ini. Nah, itu nanti akan saya pelajari dulu karena di sini banyak penangkar burung yang saya kira sudah pro ya. Jadi saya harus banyak belajar supaya dapat ilmunya ya. Nah, nanti kalau ilmunya sekiranya cocok, nah itu akan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya share bagi kicau mania yang ada di sana. Oke, kita lanjut ke proses mandiin dia ya. Oke, kita mandi. Untuk porsi minumnya juga sama ya. Ini saya pakai air mineral dan saya kasih 3 tetes vitamin burung supaya dia sehat. Nah, saya sempat ngobrol sama pemain-pemain cungkok di Jakarta ya, waktu itu di sebuah forum diskusi. Ternyata ada dari beberapa mereka yang menggunakan saffron. Jadi saffron itu dia ada berapa helai saffron yang dia taruh di dalam botol aqua, sekitar 4 atau 5 dia bilang kemarin. Dan itu katanya bagus banget untuk metabolisme burung katanya, supaya burungnya itu menjaga staminanya, jaga kondisinya dan kekebalannya.
saya rasa bisa dicoba deh. Makanya nanti saya mau coba. Kalau mau pakai saffron katanya jauh lebih irit ya, lebih murah sebenarnya. Walaupun memang mahal banget sih. Itu berapa gram aja, tapi kan kita lumayan terbantu karena satu helai, 2 helai aja itu udah bisa satu botol aqua ya, yang aqua tanggung itu. Bisa dicoba. Kita kasih minumnya dulu ya. Dan untuk makanannya sama. Tadi purnya saya kasih sekitar berapa, 2 sendok. Ini saya kasih yang ininya, bubuk pisangnya seperti ini, campur di gold coin warna hijau karena saya pakainya ini. Jadi semua burung peliharaan saya di sini kalau pakai purnya adalah gold coin. Saya pakai gold coin yang seaweed. Jadi semua cililin, jalak suren, ya kan, poci, murai, jangkriknya, semua ini tidak cungkok pun saya pakai gold coin. Jadi enak kalau sekali beli ya untuk beberapa burung. Warna bulu jantan ini memang lebih kontras ya dibanding warna bulu betina. Jadi kalau orang nggak ngerti kadang yang cungkok betina itu dibilang ini cucak hijau atau cucak ranti, bilang gitu. Aduh, agak sedikit ada muncul sih kalau di betina itu ada sekitar kayak model ungu atau biru-biru neon begitu di bagian bawah lehernya. Nah itu warna betina emang seperti itu. Yang warna ini adalah warna yang jantan. Jadi membedakannya enak banget sebenarnya. Kalau mau dibudidaya pun lebih enak. Jadi nggak ada yang namanya jenis kelaminnya apa ini gambling, nggak ada. Dari warna bulu udah melihatkan jenis kelamin burung itu. Oke, kita bersihin. Oke, minuman sudah oke, purnya udah dicampur bubuk pisangnya udah diganti, vitaminnya juga udah, jangkrik juga udah 2 tadi ya, tadi pagi. Dan ini lagi proses mandi. Habis ini saya angin-anginkan aja, nggak saya jemur, karena kondisi di sini suhu panasnya aja udah lumayan sih, karena saya ada di lantai 3 ini ya. Saya di bagian rooftop yang saya pasangin ini seng semua ya. Jadi ya hawa panasnya pun akan lumayan ya terasa. Jadi tanpa harus menjemur pun suhu di sini ya, apalagi ini Balikpapan ya, panasnya juga lumayan banget panas di Balikpapan. Berbeda dengan di daerah-daerah Jawa, karena Kalimantan khususnya kalau memang udah terik panas banget. Sementara burung ini adalah cungkok, jenis burung yang terbiasa berada di tengah hutan yang rindang. Biasa di dekat air terjun, di rawa-rawa, atau di resapan-resapan air. Nah, dia sering berada di sekitar situ. Kurang lebih sama dengan cucak rowo, karena memang burung-burung jenis cucak rata-rata di daerah yang seperti itu. Oke, ini dia lagi mandi. Ini kalau saya perhatiin,
Ini sepertinya dalam tempo 1 atau 2 bulan ke depan ini bakal ganti bulu sih. Terlihat yang bulu-bulu coklat bagian dalamnya itu udah mulai sebagian muncul, karena itu adalah calon bulu baru untuk menandakan bahwa cicak cungkok ini akan memasuki masa mabung. Nah, kalau memang dia rencananya mau masuk masa mabung, itu berarti saya harus tunda dulu untuk proses ditangkarkan ya, di ternak atau di budidaya. Karena jenis burung yang seperti ini kalau di fase mabung itu dia akan agresif. Nah, biasanya akan berdampak pada betinanya atau telur-telurnya. Kita udah udah selesai mandi, tangkarnya kita tutup ya, seperti saran saya sebelumnya, karena burung cicak cungkok ini pinter, dia tahu kebiasaan kita untuk buka tutup sangkar, jadi dia akan coba juga untuk melakukan hal yang sama. Makanya saya tetap harus kunci, karena cicak cungkok ini lumayan sih, kalau lepas bisa sakit kepala kita. Oke, kita kembali, kita gantang lagi ya. Nanti saya akan video bagaimana gacornya dia setelah selesai dimandikan. Karena memang jenis burung yang seperti ini kalau udah nyaman, dia akan gacor. Dia akan berkicau. Biasanya nunggu bulu-bulunya semua pada kering, baru dia kembali rajin lagi bulunya. Kalau untuk masteran sih lebih asik sih sebenarnya yang betina, karena rollnya lebih rapet, lebih tajam, dan karakternya sedikit lebih kasar. Jadi kayak model kenari dalam bentuk kasarannya. Nah, itu ada di cungkok betina. Jadi nggak heran kalau cungkok betina itu jauh lebih mahal daripada cungkok jantan. Cuma kok makin kesini justru kebalik ya, justru yang jantan yang lebih mahal daripada betina. Dia lagi birahi. Jadi kalau direspon gini dia akan ngelawan. Oke, kita masukin lagi. Demikian rawatan harian ya, sedikit rawatan harian dari saya untuk cicak cungkok. Nanti kita akan ke jenis burung yang lainnya ya, rawatan hariannya memang berbeda, seperti rawatan hariannya cililin, jalak suren, tengkek buto. Nah, itu beda-beda. Nanti saya akan berbagi tips di video selanjutnya. Terima kasih dan salam kicau untuk semua.